Sekelumit kenangan yang menjadi tonggak sejarah awal berdirinya seni bela diri asli Indonesia Tarung Derajat yang diciptakan sang guru Haji Ahmad Derajat terpampang dalam bingkai-bingkai foto di rumah maupun ruang kerjanya. Sebuah perjuangan dan perjalanan sejarah seorang anak bangsa yang dengan diri tak kenal lelah, sorangan, pantang mundur dan yakin dengan langkah dan falsafah hidup selama menanggung kehidupan di kaum ini, pada akhirnya membuahkan hasil yang patut dihormati dan dihargai. Seni bela diri Tarung Derajat yang diciptakan bulan Juli 34 tahun yang lalu di Bandung telah tumbuh dan berkembang ke seantero Nusantara, baik di kalangan masyarakat umum maupun di lingkungan tentara dan kepolisian. Rumah sederhananya di Bandung pun menjadi pusat perguruan atau kawasan dan dibuka Tarung Derajat secara nasional. Sang penekun yang lebih populer dengan julukan Boxer pun telah menjadi master bela diri asli Indonesia karena perguruan yang didirikannya berdiri secara mandiri dengan memiliki aliran dan wadah tersendiri dan tidak berafiliasi kepada aliran dan organisasi bela diri lain. Seiring dengan perkembangan bela diri yang bersumber dan digali dari alam nan luas sebagai hasil dari suatu pengalaman hidup dan renungan kehidupan sang guru, ini bukan hanya telah meluas ke berbagai pelosok timur bertinggi dan sejumlah negara ASEAN, melainkan juga telah dipertandingkan secara resmi dengan memperebutkan medali pada Pekan Olahraga Nasional ke-16 tahun 2004 di Sumatera Selatan. Diawali dengan eksibisi pada PON ke-15 di Jawa Timur 6 tahun lalu, Tarung Derajat mulai mendapat tempat terhormat dan sejajar dengan bela diri dan induk organisasi olahraga lain di tingkat nasional. Perjalanan yang panjang dan melelahkan namun penuh kepercayaan diri dan motivasi dari sang penekunnya Haji Ahmad Derajat tidak terlepas pula dari kontribusi para pembina dan pimpinan organisasi Tarung Derajat yang diakui PON, yakni pengurus besar keluarga olahraga Tarung Derajat PT Kodrat tahun 1994. Peranan mantan Pangdam Siliwangi Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ali Sudewo serta pembina lainnya dan para ketua umum PT Kodrat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Suryatna Suprata, Jenderal TNI Riyamizat Yakub sangatlah besar dalam mengembangkan Tarung Derajat. Ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum periode 2006-2010 HNS Kakban yang juga menjabat sebagai Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu dan Ketua Harian Letnan Jenderal TNI Erwin Sujono, Tarung Derajat semakin eksis dengan program-program konkretnya. Dengan kekuatan lebih dari 3 juta anggota yang tersebar di seluruh provinsi di tanah air, Tarung Derajat sebagai olahraga bela diri asli Indonesia sudah mencanangkan go internasional, dimulai dengan pengenalan di kawasan negara-negara ASEAN, dilanjutkan di Eropa dan Australia. Tidak dapat dipungkiri, kebesaran dan eksistensi Tarung Derajat melibatkan seluruh insan Tarung Derajat, termasuk induk organisasi dan perguruan, serta para petarungnya yang dikenal militan dan mandiri. Dimanapun anggota Tarung Derajat berada, kemandirian, militansi, kegigihan dan kesiapan fisik dan mental, serta senantiasa menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri sebagai insan yang bermoral dan bernegara pajak, gigih dan penuh motivasi dalam mengemban tugas dan membangun kehidupan di muka bumi. Di daerah di mana tidak ada satu orang pun yang tertarik mengurusi olahraga yang mungkin bagi sebagian masyarakat masih terasa asing, seorang anggota Tarung Derajat yang telah memiliki kualifikasi sebagai pelatih mampu mengembangkan sayap dan menyentuh keinginan sejumlah masyarakat untuk mempelajarinya. Seni keperkasaan moral dan mental guru Haji Ahmad Derajat atau super mortal Derajat telah melekat pada diri setiap petarung. Bukan di kalangan masyarakat umum saja, di lingkungan kepolisian dan militer, terutama Angkatan Darat, Tarung Derajat telah menjadi salah satu olahraga bela diri wajib, termasuk di Akademi Militer Magelang. Ini artinya olahraga bela diri Tarung Derajat telah diterima oleh masyarakat dan diminati banyak pihak, termasuk di beberapa negara di kawasan ASEAN, bahkan beberapa tempat di negeri Belanda. Aku ramah bukan berarti takut, aku tunduk bukan berarti takut, menjadi moto setiap anggota Tarung Derajat dimanapun berada dan pada kondisi apapun dalam upaya meningkatkan derajat kemanusiaan dan kehidupannya. Imajinasi, kreativitas, dan keberanian moral adalah modal utama dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan pemberlatihan diri secara mandiri atau sorangan, yaitu lingkup kegiatan pengembangan fisik dan mental yang memanfaatkan senyawa daya gerak otak dan nurani. Tarung Derajat memanfaatkan senyawa daya gerak otot sebagai alat untuk menggerakkan anggota tubuh dan bagian lainnya.
Otak sebagai alat berpikir dan pertimbangan nurani untuk digunakan terutama dalam upaya pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan kesempatan hidup seperti menghindari tindak kekerasan yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab, serta menghormati persamaan hak dan kewajiban dalam pergaulan umum, serta mencegah dan memulihkan penyakit jasmani dan rohani yang Aku ramah bukan berarti aku tunduk, bukan berarti kalut. Hal itu harus dikumandangkan terus untuk meredam emosi negatif di dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah untuk mengingatkan diri sendiri bahwa meskipun sudah telah otot-otot maupun nurani, tapi dalam kenyataan hidup terlalu banyak hal-hal yang bisa mengganggu daya gerak 3 hal tadi. Jika ini diingatkan oleh filosofi hidup atau sikap hidup seperti ini. Teknik bertahan menyerang praktis dari dasar yang tadi diperagakan. Ini daya guna atau penggunaan. Dasar kedua, pukulan cepat, tendangan menyamping arah lutut, sebab teknik dasar tendangan dimulai dari arah bawah dan lama-lama secara terlatih, secara terprogram bisa menggunakan kaki sampai ke